Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita panasin air dulu, kita rebus nih. Nih aku ada mie instan ya, aku pakai Indomie, aku pakai 3 bungkus. Kita langsung aja masak mie-nya seperti biasa ya. Jadi kita masak sampai dia mateng. Kalau udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut ke step selanjutnya, kita masukin ke dalam wadah yang besar kayak gini. Setelah itu langsung aja kita tambahkan santan ya teman-teman ya. Aku pakai santan bubuk yang merek ini nih, yang harganya 1000-an aja. Untuk santannya kita masukin semuanya ya. Dan untuk bumbunya, kayak bumbu-bumbu lainnya juga kita masukin semuanya, nggak ada di skip sama sekali. Kita bikin resep paling gampang dan paling penting kita tambahkan dulu telur. Untuk telurnya kita cuma pakai 1 butir aja, nggak usah banyak-banyak ya. 1 butir aja, kalau banyak-banyak nanti rasanya lebih dominan ke telur. Ini untuk bumbunya kita masukin, saus kecapnya kita masukin, termasuk minyaknya. Kalau udah langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman ya. Adonannya tuh mirip banget seperti martabak telur, tapi di sini ada santannya teman-teman. Kalian wajib coba sih, yang penasaran cobain di rumah ya. Jadi mie santan daun pisang tuh enak banget kalau kalian tuh pengen bawa bekal itu, kalau lagi berpergian pengen bawa bekal dan nggak mau bawa kotak bekal gitu kan, biasanya repot ya, udah bawanya itu bawa-bawaan gitu kan, pulangnya pakai bawa-bawaan. Kita kan pengennya melenggang aja gitu kan, nggak perlu bawa ini, nggak perlu bawa itu, repot banget ya. Nah biar nggak repot nih, aku kasih tips buat kalian. Kalian harus siapin daun pisang ya teman-teman ya. Dan kali ini untuk mie-nya ini nggak kita goreng ya teman-teman ya. Biasanya kan udahlah ini pakai tepung gitu kan, masih pakai digoreng lagi untuk telurnya. Jadi ini setelah diaduk sampai tercampur merata, kita langsung aja siapin daun pisang. Kita potong dulu nih yang bagian ujungnya, dan kita rapi-rapikan dulu biar nanti hasilnya cakep dan dibawa pun enak. Dan setelah itu langsung aja kita ambil kurang lebih satu garpu ya, 1 garpu mie seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita gulung-gulung teman-teman, kayak gini aja nih. Pastikan yang padat. Kalau udah padat tinggal kita agak pencetin aja di bagian ujung sini. Ini yang bagian ujungnya belum terlalu padat, gak apa-apa ya teman-teman ya. Kita langsung aja pencet seperti ini. Kita ambil dulu dan setelah itu kita lipat sisi kanannya ke belakang, yang sisi kirinya juga sama. Kalau ini kepanjangan nih kayak punya aku ini dipotong dulu teman-teman. Biar apa? Biar mudah kalau kita tuh mau staples atau hektar dia. Tinggal kita staples seperti ini. Jadi ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bagian susah-susah gampang, buat yang belum mahir biasanya agak kewalahan ya, tapi latihan terus pasti bisa. Dan setelah itu langsung aja kita padat-padatin. Kalau udah padat langsung kita lipat lagi ke bagian belakang, tapi kalau kepanjangan tinggal kita gunting dulu dan kita lipat sisi kanannya, kita lipat sisi kirinya, langsung aja kita staples ya teman-teman ya. Kalau masih kepanjangan juga itu boleh banget kalian potong lagi biar tampak lebih cantik, dan nanti kalau dibawa pun dia nggak ganggu ya teman-teman ya. Kalau udah jadi seperti ini langsung aja kita siapin kukusan. Aku udah panasin dan udah mendidih juga. Ini langsung aja kita kukus teman-teman, jadi nggak digoreng lagi ya. Ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit itu udah teman-teman, kalian langsung aja angkat dan kalian dinginkan. Ini kita tutup dulu ya. Kita tunggu selama 20 menit. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya nih. Wow, ngembang ya. Kita biarin dingin dulu karena ini tuh panas banget. Kalau udah dingin ini udah siap nih, kalian bawa kemanapun dijamin jauh lebih awet dan enak banget teman-teman. Bentuknya mirip lepet ya, lepet pisang itu. Tapi ini bukan lepet pisang, ini tuh mie goreng santan daun pisang yang kalian tuh kalau bawa bekal nggak perlu repot-repot lagi, habis makan tinggal buang aja. Mirip banget seperti nori gitu kan, kalau biasanya bikin onigiri gitu kan, tinggal dibuang aja setelah makan. Tapi kalau ini lebih green lagi ya, jadi habis dibuang dia bakalan hilang dengan sendirinya, nggak perlu diolah-olah lagi karena sampahnya sampah organik. Dan ini tanpa lama-lama langsung aja kita cobain ya, dia padat teksturnya seperti ini. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Dan wow, dia lebih berlemak ya teman-teman ya. Rasanya jauh lebih berlemak. Untuk mie gorengnya dia jadi lebih soft. Untuk telurnya nggak ada bau-bau amisnya sama sekali. Wajib coba sih, enak banget ini dijadikan bekal kerja gitu kan. See you di next video. Thank you ya.